lagi dengan saya Upi Bejo di channel Bejo Brewok. Tentunya kali ini kita akan belajar tentang matematika, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ya, baik, silahkan nanti diperhatikan dulu tujuannya apa belajar kali ini. Tujuannya di sini adalah kalian diharapkan nanti setelah belajar ini bisa melakukan operasi hitung atau menyelesaikan operasi hitung pecahan dengan penyebut yang berbeda. Seperti biasanya, sebelum pelajaran dimulai silakan siapkan dulu alat tulisnya, bisa kertas, buku, poin ya. Nanti jika ada hal yang perlu ditulis silakan ditulis ya, di pause dulu ditulis. Supaya apa? Supaya bisa dibuat belajar tanpa melihat YouTube gitu ya. Kalau kurang jelas lagi, lihat lagi videonya begitu. Baik. Sebelum kita mulai, kalian bisa berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing supaya belajar kita diridhoi oleh Tuhan pencipta alam semesta. Oke. Berdoa sudah selesai, mari kita mulai saja. Masih ingatkah kalian dengan bilangan seperti ini? 1/2, ya pintar. Kalau dibaca ini adalah 1/2. Ini sebuah pecahan. Kemudian pecahan itu punya 2 buah bagian, ada penyebut dan pembilang. Yang manakah penyebut dan yang manakah pembilang? Masih ingatkah? Nah, yang atas namanya adalah pembilang dan yang bawah adalah penyebut. Ini tentu sudah dipelajari sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya juga di kelas 4 kemarin. Ya toh? Kita lanjutkan. Ini ada syarat untuk melakukan atau menyelesaikan operasi hitung penjumlahan pecahan. Ya. Jadi penjumlahan pecahan itu bisa kita selesaikan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, penyebut dari pecahan tersebut harus sama. Ya, jika pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakannya dulu. Lanjutkan. Bagaimanakah cara menyamakan penyebut? Masih ingat? Kalian generasi penerus bangsa yang hebat-hebat. Saya yakin kalian masih ingat. Caranya adalah mencari KPK dari masing-masing penyebut. Oke, biar tidak bingung, langsung saja ke contoh. Ini perhatikan baik-baik, perhatikan dengan seksama. Jika ada yang perlu ditulis silahkan nanti bisa ditulis. Ini contohnya, soal pertama 1/2 ditambah 3/4. Kita perhatikan dalam penjumlahan pecahan tersebut penyebutnya sama atau tidak. Oh, tidak sama ternyata. Ada berapa penyebutnya? Iya, penyebutnya adalah 2 dan 4. Terus karena tidak sama, maka kita harus mencari KPK-nya dari 2 dan 4. Nanti dari KPK tersebut bisa kita gunakan untuk penyebut. Bagaimana caranya? Oke, simak berikut ini. Sebelum kita ulik bagaimana mencari KPK, masih ingatkah kalian apa itu KPK? KPK itu koncon FPB, Pak, pinter. Koncon FPB. Terus kepanjangannya apa tuh KPK? Iya, kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, jika sebuah bilangan dilipat-lipatkan, 2 buah bilangan dilipat-lipatkan, kemudian ada yang sama, yang paling cilik kuwi jenenge KPK. Yang paling kecil itu namanya KPK. Bagaimana Pak cara mencarinya? Baik, perhatikan. Dari 2, jika kita lipatkan bilangan 2 itu menjadi 2, 4, 6, 8, 10. Jadi 2 ditambah 2 dapat 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10. Koma titik-titik itu dalam matematika bisa dibaca dan seterusnya.
Bisa ya mengelipatkan bilangan. Kalau 4 Pak, nah, 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Ya, oke. Kalau sudah dicari KPK-nya, setelah itu apa yang dilakukan? Setelah dicari kelipatannya, apa yang dilakukan? Kita cari yang sama. 4 sama, ada sama, 2 punya 4 juga punya 4, 8 juga sama. Terus yang mana yang kita ambil? Kita ambil yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 4. Oke, berarti 4. Jadi KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Paham dari sini ya? Oke, kita lanjut. Setelah mendapatkan KPK-nya, maka kita tulis seperti ini. 1/2 ditambah 3/4 sama dengan titik ditambah titik per 4. 4 ini didapat dari mana? Didapat dari KPK tadi. KPK dari 2 dan 4. Oke. Nah, terus penyebutnya bagaimana? Nah, bagaimana dengan penyebutnya? Oh, kok penyebut? Pembilangnya yang atas. Sorry. Bagaimana dengan pembilangnya? Kita perlakukan pembilangnya sekarang. Setelah tahu seperti ini, maka 4 hasil KPK tadi dibagi dengan 2 penyebut dari bilangan yang depan, yang paling kiri, dikalikan 1, nanti ditulis di sebelah situ, di sebelah titik itu. Nah, maka bisa kita tulis menjadi 4 dibagi 2 dikali 1. Oke, kita lanjut. Kemudian bagaimana yang belakang? Belakang ini bagaimana yang belakang? Nah, yang belakang itu bisa kita sama caranya, langkahnya. Bagaimana? Nah, hati 4 dibagi 4 dikali dengan 3. Oke. Jadi kalau nanti kita tulis di titik itu, jadinya akan seperti ini. Nah, 4 dibagi 4 dikali 3. Nah, kita sudah mendapatkan pembilangnya, sudah mendapatkan penyebutnya. Lalu apa? Lalu makan? Tidak. Lalu kita selesaikan dulu dong. Oke, kita tulis seperti ini tadi hasilnya, ya. 1/2 ditambah 3/4 itu sama dengan 4 bagi 2 dikali 1 ditambah 4 bagi 4 dikali 3/4. Oke, kita selesaikan. 4 dibagi 2, 2 dikalikan 1. 4 dibagi 4, 1 dikalikan 3. Kita selesaikan lagi. 2 kali 1, 2. Ditambah 1 kali 3, 3/4. Hasilnya 2 ditambah 3 itu 5/4. Selesai. Tentu mudah kan? Nah, sangat mudah Pak ini. Wah, gampang ini. Ya, memang kalian itu anak-anak penerus bangsa yang hebat, pasti sangat mudah seperti ini. Ya. Oke. Biar lebih jelas, saya kasih contoh yang kedua. 7/8 ditambah 5/6 sama seperti tadi. Berapa penyebutnya ini? Penyebutnya adalah 8 dan 6. Maka kita harus mencari dulu KPK dari 8 dan 6. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Kita buat dulu bilangan kelipatannya. 8 dilipatkan berapa? 8, 16, 24, 32 dan seterusnya. 6 juga gitu. Terus dicari yang terkecil. Waduh, 24 Pak, 24 Pak. Nah, berarti KPK-nya adalah 24. Maka 24 nanti kita jadikan sebuah penyebut. Nah, jadi seperti ini, kayak magnet ya toh. 24 itu dari
dari KPK-nya. Bagaimana cara mencari pembilangnya? Sama, 24 dibagi 8 dikali 7, kita tulis di situ, hasilnya seperti ini. Kemudian yang pembilang yang belakang sama, 8 dibagi 24 dibagi 6 dikali 5, ditulis di situ. Nah, jadi seperti itu. Ya, Pak, sudah Pak, ya kita lanjutkan, kita selesaikan dulu, nanti baru hari ini kita bisa makan, nanti bisa makan sego goreng, wede, nasi goreng, wede, pokok makan ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. 24 dibagi 8 dikali 7, 24 dibagi 8 itu 3 dikali 7, 24 dibagi 6, 4 dikali 5 per 24. Maka hasilnya 3 kali 7 itu 21, ditambah 4 kali 5 20 per 24. Tinggal jumlahkan, 21 ditambah 20 41 per 24. Enak pol Pak, baik Pak, gampang. Iya pasti gampang, pasti gampang. Saya yakin kalian bisa mengerjakan ini semua ya toh, gampang. Nah, sekarang apa toh yang kita pelajari tadi? Masih ingat toh? Nah, untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Itu yang harus diingat. Bagaimana caranya menyamakan penyebut? Kita cari KPK-nya. Kalipatan persekutuan terkecil. Caranya bagaimana? Dicari, nanti ada yang tadi videonya sudah kita bahas. Itu cara pertama mencari KPK. Nanti ada cara yang kedua lagi. Cara ketiga, banyak cara mencari KPK. Selain kita melipatkan, kita bisa menggunakan poin faktor, kita bisa menggunakan pembagian. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya ya. Sampai di sini dulu ya, supaya kalian bisa lebih terampil dalam melakukan operasi hitung penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Tentunya harus berlatih dengan keras, dan jangan lupa kerjakan tugas yang diberikan oleh gurumu ya, dilatih terus supaya terampil. Oke anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Itu, semoga kita mendapatkan berkah manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa anak-anak, like, subscribe, dan bagikan video dan channel ini kepada teman-teman kalian semua, lur-dulur kalian semua, kawan kalian semua, supaya video ini nanti bisa bermanfaat bagi semua manusia yang ada di bumi ini. Saya akhiri sampai di sini. Salam sehat, salam hebat untuk kita semua. Ciao.